Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang sedikit tentang Peraturan Bupati Garut nomor 57 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Garut nomor 1 tahun 2020 tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran alokasi dana desa tahun anggaran 2020. Alokasi dana desa. Alokasi dana desa ini dipergunakan untuk apa sih? Alokasi dana desa itu dipergunakan, yang pertama adalah untuk membiayai penghasilan perangkat desa dan kepala desa. Yang kedua untuk operasional desa. Yang ketiga operasional BPD. Yang keempat tunjangan BPD. Yang kelima insentif RW. Yang keenam insentif RT. Yang ketujuh penunjang kegiatan kader posyandu. Yang kedelapan penunjang LKM desa. Yang kesembilan alokasi gotong royong. Kita akan bahas satu persatu alokasi dana desa. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Nah, penghasilan kepala desa dan perangkat desa menerima insentif atau disebut dengan gaji, yaitu 120% dari gaji pegawai negeri sipil golongan ruang 2A. Selanjutnya, sekretaris desa paling sedikit setara 110% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang 2A. Perangkat desa selain sekretaris desa paling setara 100% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang 2A. Semuanya dibayarkan setiap per bulan. Lanjutkan. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa setara dengan 3 juta rupiah. Sekretaris desa sebesar 110% atau sama dengan 2.224.420 rupiah. Kepala urusan sebesar 100% dari gaji pokok pegawai negeri sipil atau sama dengan 2.022.200 rupiah. Kepala seksi 100% dari gaji pokok ruangan 2A atau sama dengan sebesar 2.022.200 rupiah. Unsur kewilayahan atau disebut dengan dusun 2.022.200 rupiah. Nah, seluruh penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dikenakan iuran jaminan kesehatan sebesar 5% setiap bulannya. 4% dibiayai oleh pemberi kerja, sedangkan yang 1% lagi dibayarkan oleh masing-masing peserta jaminan kesehatan. Yang selanjutnya, biaya operasional pemerintah desa. Alokasi anggaran biaya operasional pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sebesar 14.500.000 rupiah. Alokasi anggaran biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sebesar 4.500.000 rupiah. Tunjangan keanggotaan BPD. Jadi, alokasi dana desa itu digunakan untuk pembayaran siltap kepala desa dan perangkat desa, dan yang kedua operasional desa dan BPD. Yang ketiga, tunjangan anggota BPD. Untuk tunjangan anggota BPD
sebesar Rp500.000 dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Rp425.000 dibayarkan di bulan Juli sampai dengan bulan September. Untuk bulan Oktober sampai dengan bulan Desember diberikan sesuai dengan hasil musyawarah desa. Operasional pemerintah desa dan BPD. Operasional pemerintah desa dibayarkan untuk belanja barang dan untuk belanja modal. Biaya operasional BPD dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Operasional pemerintah desa dan BPD. Alokasi anggaran biaya yang didapat oleh operasional pemerintah desa dan operasional BPD. Untuk operasional pemerintah desa, alokasi untuk operasional BPD sebesar Rp4.500.000. Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Salah satu contohnya adalah untuk pembelian alat tulis kantor, benda pos, bahan atau material, pemeliharaan, cetak atau penggandaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber atau ahli, pemasangan jaringan internet, telepon, PDAM, dan listrik. Insentif RT dan RW. Jadi, alokasi dana desa itu dipergunakan juga untuk insentif RT dan RW. Untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juni, untuk insentif RT dibayarkan sebesar Rp250.000. Insentif untuk RW dibayarkan Rp350.000. Untuk bulan Juli sampai dengan bulan September, insentif RT sebesar Rp220.000. Insentif RW sebesar Rp320.000. Untuk bulan Oktober sampai dengan bulan Desember diberikan sesuai dengan hasil musyawarah desa. Penunjang kegiatan kader Posyandu. Untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juni sebesar Rp50.000 per orang. Untuk bulan Juli sampai dengan bulan September dibayarkan sebesar Rp40.000 per orang. Untuk bulan Oktober sampai dengan bulan Desember diberikan sesuai dengan hasil musyawarah desa. Penunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan desa atau disebut dengan LKM desa sebesar Rp15.276.650. Apa saja? Yang pertama, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau disebut dengan TPPKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau disebut dengan LPM Desa atau LPM. Selanjutnya untuk Desa Siaga. Untuk Karang Taruna, Majelis Ulama Indonesia atau disebut dengan MUI. Perlindungan Masyarakat atau disebut dengan Linmas. Pos Pelayanan Terpadu atau disebut dengan Posyandu. Selanjutnya, lembaga kemasyarakatan desa lainnya. Besaran alokasi anggaran penunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan desa atau disebut dengan LKMD disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Kita lanjut kembali. Selanjutnya, alokasi gotong royong. Alokasi gotong royong untuk setiap RW adalah sebesar Rp10 juta dikali jumlah RW di setiap desa.
Seluruhnya dipergunakan dalam rangka penanganan bencana wabah penyakit akibat coronavirus 19. Alokasi gotong royong memberikan jaminan sosial bagi keluarga yang terkena dampak bencana wabah penyakit akibat corona, yaitu diantaranya pemenuhan kebutuhan 9 bahan pokok. Keluarga penerima jaminan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Seluruh kegiatan pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat harus tertuang dalam RPJM Desa, RKPDes, dan APBDes. Cukup sekian pembahasan tentang alokasi dana desa atau disebut dengan ADD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.